Shalom, sahabat yang dikasih Tuhan. Kita ketemu di pagi hari ini karena kasih dan anugerah Tuhan. Malam telah kita lalui dalam istirahat tidur kita. Pagi hari Tuhan bangunkan dengan kekuatan yang berasal daripada Dia. Kita akan menjalani hari ini dengan seluruh aktivitas kita. Namun kita memerlukan tuntunan terang firman Tuhan agar kita memperoleh kekuatan di tengah-tengah situasi yang saat ini masih kita hadapi. Kita percaya tanpa kekuatan Tuhan kita tidak akan mampu menghadapi semua ini. Oleh karena itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, sahabat, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami dapat memahami, mengerti dalam hidup kami bahwa Engkau adalah sumber kekuatan kami. Biar kami tetap kuat dalam firman, kuat dalam iman kami. Berikan hamba-Mu menyatakan kebenaran seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Sahabat yang dikasih Tuhan, mari kita buka Alkitab dari Perjanjian Baru, dari 2 Timotius pasalnya yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan. Sahabat yang dikasih Tuhan, seringkali kita merasakan kelelahan, capai di tengah-tengah situasi yang saat ini kita hadapi. Bagaimana kita tidak akan lelah capai? Bagaimana kita tidak akan merasakan kejenuhan karena apa yang sedang saat ini terjadi membuat kita mengalami sikap yang pesimis. Apakah kita masih bisa melakukan sesuatu? Apakah kita masih bisa bekerja? Apakah kita dapat melakukan hal sebagaimana yang kita inginkan? Situasi ini membuat kita lelah, tidak berdaya, dan membuat kita hilang semangat. Dan kita merasakan ketakutan akan apa yang kita akan hadapi di hari depan. Apa yang kita akan hadapi di hari-hari yang kita akan lalui nanti dalam kehidupan kita, keluarga kita. Terlebih khusus dalam kehidupan keluarga. Apalagi tengah-tengah situasi kalau saudara diperhadapkan dengan pemutusan hubungan kerja, atau saudara mengalami pemotongan tentang tunjangan gaji dan sebagainya, maka kita diliputi dengan kekhawatiran dan ketakutan. Sahabat yang dikasih Tuhan, bacaan kita pagi hari ini, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Timotius. Dia berkata demikian, hai anakku, jadilah kuat. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Yesus Kristus. Nasihat ini, saudara-saudara, sahabat yang dikasih Tuhan, akan menumbuhkan semangat yang baru di tengah-tengah kelemahan, di tengah-tengah keputusasaan. Jadilah kuat. Sebagaimana firman Tuhan katakan, adalah sebagai suatu proses dari kehidupan kita yang merasakan kelemahan, ketakutan, kekhawatiran. Kita diberikan mampu berjalan untuk meraih, mendapatkan kekuatan. Namun sahabat yang dikasih Tuhan, proses itu butuh waktu. Ada kalanya proses yang kita alami dalam kelemahan, ketakutan menjadi kuat dan mampu menghadapi itu terasa cepat sekali karena kita sanggup. Namun ada kalanya juga proses yang kita alami itu terasa lama, terasa begitu berat. Seringkali juga kita mengalami, kita tidak mampu
melalui proses yang harus kita jalani itu. Sahabat yang dikasihi Tuhan, dalam proses yang kita harus jalani, di tengah-tengah situasi yang kita hadapi, yang membuat kita lemah, tak berdaya, khawatir, cemas, dan kita sedang proses untuk meraih kemampuan, kekuatan, sikap yang positif, optimis, maka belajar daripada firman Tuhan, saudara-saudara, yang memberikan nasihat, berisikan bagaimana Paulus memberikan nasihat kepada Timotius. Jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Hal ini Paulus sampaikan kepada jemaat juga yang sedang menghadapi persoalan kehidupan, ajaran-ajaran yang membuat mereka mengalami kemerosotan moral dan spiritual. Paulus memberikan nasihat, jadilah kuat menghadapi itu semua. Jadilah kuat di tengah-tengah apa yang sedang dihadapi. Jangan lemah, jangan takut, jangan khawatir ketika apa yang dihadapi. Paulus katakan, tetaplah kuat, jadilah kuat, agar kita mampu menghadapi itu semua. Sahabat yang dikasihi Tuhan, di dalam menghayati akan bacaan firman Tuhan ini, maka sebagai orang percaya kita diajak untuk tetap setia di dalam Kristus Yesus. Barangkali ketika kita mengalami berbagai tantangan pergumulan dalam berbagai bidang kehidupan, baik itu ekonomi, baik itu kesehatan, baik itu keuangan, baik itu pekerjaan, studi, maupun di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, maka firman Tuhan pagi hari ini mau memberikan nasihat kepada sahabat dan saudara yang dikasihi Tuhan, memberikan pengajaran kepada kita. Jadilah kuat, kokoh, teguh di dalam Tuhan. Sebab kita yakin, sahabat, saudara, bahwa Tuhan pasti menolong dan menguatkan kita melewati masa-masa yang sulit ini. Masa-masa yang penuh dengan ketakutan, kekhawatiran. Kita boleh menghadapinya karena Tuhan yang menopang kita, memberi kekuatan kepada kita. Marilah kita tetap selalu percaya hanya kepada Tuhan. Sahabat yang dikasihi Tuhan, jikalau kita baca dari Yesaya pasal 40 ayatnya yang ke-29, berkata demikian. Yesaya pasal 40 ayatnya yang ke-29. Firman Tuhan berkata demikian. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Dia, Tuhan, memberikan kekuatan kepada kita yang berharap kepadanya dalam ketidakberdayaan kita. Dan Dia yang akan menambah semangat kepada kita. Serahkanlah semua hidup kita hanya kepada Tuhan. Percayalah bahwa Dia yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Sahabat yang dikasihi Tuhan, demikian juga kalau kita lihat Mazmur pasal 31 ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan berkata demikian. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepadanya. Sebagai orang-orang yang percaya dan menaruh pengharapan kepada Tuhan, marilah kita teguh dalam iman, kita kuat dan selalu percaya Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam segala usaha kerja kita, dalam kehidupan pribadi kita, rencana kita dan keluarga kita. Jangan goyah, tetap yakin hanya kepada Dia. Amin. Sahabatku, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah dalam Yesus Kristus, terima kasih kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu menguatkan kami dan firman-Mu membawa kami untuk memahami, mengerti bahwa Tuhanlah sumber kekuatan kami.
Dalam segala badai kehidupan yang kami hadapi, Engkau tetap selalu menjaga menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu dalam proses pemulihan, kesembuhan. Bapak Alfonsius Bonte, Saudara David Tarore, anak kekasih Yohanes Aiba, Saudara Diaken Paul Meno, Tuhan sertai, pemulihan boleh terjadi, kekuatan boleh Kau berikan, kesembuhan itu boleh menjadi kenyataan. Dalam proses rencana-rencana mereka untuk melaksanakan kesembuhan melalui tenaga medis, Tuhan kiranya juga beracara di dalamnya. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk jemaat-Mu yang berharu ulang tahun pada tanggal 7 Oktober ini. Saudara anak kekasih Dustin Eliazar Tarore, Tuhan sertai. Biar anak kekasih ini ada dalam tangan Tuhan, rencana Tuhan, bertumbuh dalam iman, kuat selalu, Engkau jaga selalu anak kekasih ini. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk yang jemaat-Mu yang lanjut usia, janda duda, yatim-yatim piatu, Tuhan sertai, beri kekuatan kesehatan bagi mereka. Hamba berdoa untuk saudara-saudara yang sakit karena virus COVID-19, Tuhan juga bersama-sama beri kekuatan, harapan dalam hidup mereka. Biar mereka selalu percaya bahwa di dalam tangan Tuhan ada kesembuhan. Hamba berdoa untuk saudara-saudara jemaat-Mu yang sepanjang hari ini akan melaksanakan seluruh kegiatan bekerja mencari nafkah. Tuhan Kau sertai mereka, biar pekerjaan mereka, usaha mereka Tuhan berkati. Jauhkan hal-hal yang tidak baik, biar tubuh mereka kuat selalu karena Tuhan yang menopangnya. Rencana-rencana mereka Tuhan juga sertai. Hidup keluarga mereka, suami, istri, anak-anak Tuhan bersama-sama. Biarlah mereka semuanya ada dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sepanjang hari ini biarlah kami melangkah dalam kekuatan iman hanya kepadamu. Kami boleh berjalan menyatakan kepercayaan kami bahwa Yesus Kristus adalah sumber hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampunkanlah dosa-dosa kami. Ke dalam tangan pengasihan-Mu kami berdoa. Amin. Sahabat yang dikasihi Tuhan, biarlah sepanjang hari ini kita tetap selalu percaya, apapun badai kehidupan kita, Tuhan selalu ada dengan tangan pengasihan-Nya dan selalu menopang kita. Selamat menjalani hari yang Tuhan berikan kepada saudara. Dan sampai ketemu pagi hari esok. Saya berdoa saudara-saudara dijaga, diberi kekuatan, kesehatan, berkat oleh Tuhan. Dan biarlah hari ini damai sejahtera melimpah kepada saudara. Amin.